Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Rahayu dari kelas C4 dengan NPM 101200092. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 2. Pemahaman materi Ma'rifatur Rasul. Hajatul insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Sarah 1. Al-insan, manusia. Konsep manusia terdiri dari 3 kategori, yaitu al-insan, al-bashar, bani Adam, dan suryat Adam. Al-insan ini mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi tubuh dan dimensi spiritual. Kedua aspek mengantarkan manusia sebagai makhluk Allah yang unik dan istimewa, sempurna dan dinamis, sehingga mampu menyandang predikat sebagai khalifah di bumi. Namun manusia juga memiliki keterbatasan. 2. Fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku manusia ataupun dirinya. Dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada 2, yaitu Allah dan Rasul. Dan yang keempat, yaitu ibadatul shohih, ibadah yang menyembah Allah dengan panduan Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Ta'riful Rasul, pengertian tentang Rasul. Definisi Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Secara istilah, kata Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ciri-ciri Rasul. Yang pertama, memiliki as-sifatul as-sayyiyah. Yang kedua, memiliki al-mu'zizat, mukjizat. Yang ketiga, adanya al-bisyarat, yaitu berita kegembiraan kedatangannya. Yang keempat, adanya an-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian yang disampaikannya. Yang kelima, adanya as-samarat, yaitu hasil dakwah yang dilakukannya. Makanatur Rasul, kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul yaitu sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai seorang hamba, beliau merupakan seorang manusia, memiliki nasab atau garis keturunan, dan memiliki jasad. Sebagai seorang manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Memiliki nasab. Rasulullah merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Lahir dari keluarga yang bersih dari zina, di tengah masyarakat yang kotor di Mekah, berasal dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul di antara para Rasul. Ketika beliau mendapat wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasul, dan aku Jibril." Tugas Rasul yaitu menyampaikan misi, menyampaikan risalah yang ditugaskan oleh Allah padanya, menunaikan amanah, memimpin umat. Rasul merupakan pemimpin yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah sunnah, karena as-sunnah menurut definisi ahli hadis yaitu setiap yang berasal dari Nabi adalah baik. Perkataan, perbuatan, dan ketetapannya semua baik. Sifat-sifat Rasul. 1. Al-Basyariyatul Kamilah, kemanusiaan yang seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat ataupun setengah jin. Beliau merupakan manusia seutuhnya, yang memiliki jasad dan perasaan. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan wahyu, beliau dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. 2. Al-Ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahan tersebut akan segera diluruskan oleh Allah
sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. 3. Asyidku, yaitu jujur. Rasulullah bersifat jujur, tidak pernah sekalipun ia berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Al-Fatonah, cerdas. Rasulullah dibekali kecerdasan sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat dengan sebaik-baiknya. Firman Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. 5. Al-Amanah, terpercaya. Yang keenam, At-Tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Rasulullah memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk penunaian amanah. Firman Allah terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67. 7. Al-Iltizamul Kamil, komitmen yang sempurna kepada kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran, senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Sebagai contoh, beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran, akhlak Al-Quran. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan, sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad SAW adalah menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.